PT Bursa Efek Indonesia kedatangan 5 perusahaan baru yang akan melakukan penawaran umum perdana saham atau inisial public offering pada hari ini, Rabu 8 September 2021. Salah satunya pemirsa adalah PT Global Sukses Solusi Tbk. Perseroan yang bergerak di bidang teknologi, khususnya software enterprise resources planning ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham RUNS. RUNS akan menawarkan 196.800.000 saham dengan harga penawaran saham Rp254 per saham. Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT BRI Dana Reksa Sekuritas dan PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. PT Global Sukses Solusi Tbk atau RUNS adalah perusahaan IT yang sedang berkembang dengan kinerja yang terus bertumbuh. Capaian laba bersih tahun berjalan perseroan juga meningkat pada tahun 2020 menjadi 7,705 miliar rupiah dari 2,67 miliar rupiah atau naik sebesar 272,73%. Dan untuk membahasnya pada siang hari ini kami sudah tersambung line Zoom bersama dengan Bapak Sony Rahmadi Purnomo, Direktur Utama PT Global Sukses Solusi Tbk atau RUNS. Selamat siang Pak Sony. Siang. Iya, dengan Prisa di studio Pak, kita akan berbincang mengenai bidang dari Global Sukses Solusi Tbk atau RUNS. Ini kan bergerak di bidang teknologi, tapi lebih detail itu teknologi yang seperti apa? Iya, terima kasih Mbak. Run System sendiri, kami bergerak di bidang teknologi khususnya menyediakan aplikasi yang menjadi sebuah solusi perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya dengan platform atau produk ERP. ERP itu sendiri apa? Adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan bisnis proses dari hulu ke hilir secara terintegrasi dalam satu sistem. Seperti itu sih Mbak. Oke, jadi bisa dibilang sektor teknologi, subsektor IT services dan consulting ya? Betul sekali. Oke, ini kan di tengah pandemi teknologi lagi marak-maraknya, lagi hangat-hangatnya, baik itu di luar negeri khususnya di Wall Street, Asia maupun juga di Indonesia. Nah, dinamika dari sektor teknologi saat ini sendiri semenarik apa? Iya, kalau dinamika teknologi sendiri sebenarnya dimulai dari beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Memang suka tidak suka kita tidak terlepas pada adopsi teknologi itu sendiri, baik dari kehidupan sehari-hari maupun dari sisi misalnya kegiatan yang lebih sifatnya produktif. Dan mau tidak mau dengan penetrasi internet yang sudah jadi kehidupan kita sehari-hari, kebutuhan untuk bisa berkolaborasi dan mendigitalkan beberapa bisnis proses, baik itu di perusahaan maupun di kegiatan yang lain itu menjadi penting, sehingga sangat menarik melihat perkembangan teknologi dalam hal membantu mendigitalkan bisnis proses khususnya ya di perusahaan-perusahaan khususnya di Indonesia. Oke, Pak Sony, karena informasi bidang usaha adalah informasi, kemudian komunikasi serta perdagangan besar dan eceran, piranti lunak, komputer dan perlengkapannya, begitu ya. Berarti untung banget dong ya di tengah hampir 2 tahun kita pandemi dan teknologi ini kan lagi booming-boomingnya. Dan kita lihat dari laba bersih saja di tahun 2020 itu naik 272%. Iya. Memang bukan kami bersyukur di tengah pandemi, tetapi memang tingkat urgensi pada saat pandemi COVID yang melanda Indonesia dan mungkin global itu menjadi meningkat signifikan. Yang mungkin dulu kita harus bertatap muka dalam rangka bekerja, sekarang bisa dilakukan di rumah. Peran teknologi, peran sistem informasi, khususnya di digitalisasi perusahaan menggunakan aplikasi ERP menjadi sangat-sangat penting, bahkan bisa dikatakan kritikal. Kita tidak mungkin kemudian dengan alih-alih WFH misalnya produktivitas menurun, itu tidak mungkin. Mau tidak mau dalam rangka untuk bisa sustain
bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain baik di Indonesia maupun global. Peran teknologi, peran aplikasi menjadi sangat penting di masa pandemi, sehingga kami sangat menarik untuk menunggu beberapa masa ke depan bagaimana kita bisa beradaptasi dengan pandemi yang mudah-mudahan cepat selesai, sehingga kemudian tingkat produktivitas perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya itu bisa menjadi lebih baik lagi dengan digitalisasi bisnis prosesnya. Oke, Pak Sony, berbicara soal bidang teknologi, kita bukanlah negara yang paling maju dalam hal itu. Banyak negara-negara yang sudah bertahun-tahun mendahului. Persaingannya seperti apa, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang serupa dengan RUNS ini sendiri, khususnya yang dari luar? Iya, terima kasih Mbak Pusit. Jadi menarik lagi kembali saya sampaikan, Run System sendiri dari beberapa tahun yang lalu pada saat kami berdiri, banyak yang menganggap adalah sebuah brand dari luar, entah karena namanya atau apa, sehingga kemudian kami sadari atau tidak, sebenarnya hingga saat ini kompetitor yang secara head to head dengan Run System adalah global player, sebut saja SAP, Oracle, Microsoft, dan itu nama-nama besar, dan menyebabkan kemudian membantu kami meleverage dan memperkuat produk layanan kami untuk dapat bersaing dengan global player. Tetapi berdasarkan data yang kami olah dan sebagainya, marketnya sangat-sangat besar. Di Indonesia saja total available market begitu besar, lebih dari 30-an triliun yang kemudian, atau hampir 40 triliun bahkan, yang kemudian tersedia marketnya dari sisi value, di mana market share Run System sendiri yang merupakan sebuah aplikasi ERP yang bisa menjadi alternatif karena memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan produk-produk luar, itu masih sangat kecil, sehingga ruang untuk bisa bersaing di Indonesia maupun di global sangat terbuka besar. Oke, lantas nih kalau melihat market di Indonesia memang masih sangat luas, proyeksinya masih sangat bagus gitu ya. Apa alasan utama dari RUNS ini melakukan IPO? Pertimbangannya? Iya, terima kasih. Banyak sekali pertanyaan serupa. Kami ingin menjaga momentum sebenarnya dari kepercayaan publik, para stakeholder dan juga para pengguna Run System yang kemudian dengan sukarela mereferensikan produk Run System kepada kolega dan mitra bisnisnya. Kami merasa kemudian perlu menjaga compliance, tingkat layanan yang baik, SLA yang baik, yang beberapa feature yang bisa membantu mereka dengan baik untuk mengajak publik juga mengontrol kinerja kami sesuai dengan aturan dan yang sudah ditetapkan oleh regulator. Kami perlu kemudian menjaga tingkat layanan ini dengan momentum yang kami sudah hasilkan kinerja tahun lalu hingga sekarang. Kami ingin mendapatkan kepercayaan publik yang lebih luas lagi, sehingga memperkuat positioning Run System sendiri pantas dan kemudian dapat lebih bersaing dengan global player. Kami beranggapan tidak perlu menjadi perusahaan besar baru IPO, Mbak, tetapi IPO dulu kemudian membantu menjadi lebih besar. Saya setuju dengan Pak Sony. Semoga banyak perusahaan-perusahaan serupa lagi yang bisa melantai di Bursa Efek Indonesia ya. Oke, memang banyak manfaat yang akan diperoleh, mulai dari kepercayaan masyarakat, kemudian juga GCG-nya juga bisa jauh lebih baik begitu ya. Dan yang pasti adalah pendanaan. Nah, seberapa besar sih harapan dari raihan dana yang ingin dicapai setelah listing di Bursa Efek Indonesia? Iya, target raihan dana kami hampir 50 miliar. Kami sesuaikan dengan regulasi juga, di mana sebagian besar kami alokasikan untuk melakukan ekspansi usaha dan juga modal kerja untuk memperkuat layanan kami dalam rangka membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mendigitalkan bisnis prosesnya melalui aplikasi ERP, di mana saat ini alhamdulillah hal itu bisa
kami dapatkan kepercayaan publik, sehingga menjadi tugas berikutnya adalah menjaga amanah itu sih, Mbak. Oke, animo dari IPO sejauh ini seperti apa? Sesuai dengan ekspektasi kah Pak Sony atau bagaimana? Honestly sih di luar ekspektasi, karena kami saat itu juga dengan masa pandemi seperti ini, kami tidak punya ekspektasi banyak, tetapi surprisingly animo masyarakat, baik dari mitra-mitra bisnis kami, konsumen kami yang kami libatkan di proses tersebut sangat tinggi. Terbukti dari informasi rekan-rekan profesi penunjang dalam hal ini underwriter, saham yang kemudian kami tawarkan itu oversubscribe kurang lebih 21 kali untuk di poolingnya, in total itu 9 kali, sehingga kami juga menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih confident, karena publik juga percaya terhadap prospek bisnis perusahaan teknologi dengan total addressable market yang begitu besar untuk bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik di masa depan. Oke, kalau kita lihat ya pergerakan dari harga saham RAN sendiri saat ini di tengah IHSG yang lagi turun justru menguat hampir 10%, 9,45%, 24 poin di 278. Selamat untuk RUNS, semoga kedepannya pergerakannya makin signifikan lagi. Pak Sony, yang saya ingin tanyakan adalah banyak dari perusahaan-perusahaan startup mungkin atau yang belum pede untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Pak Sony mungkin bisa menjelaskan pengalaman mulai dari tahapan-tahapan untuk bisa IPO. Sesulit apa sih? Iya, memang kalau dibilang sulit karena awalnya kita tidak tahu. Sebagai startup, fokus adalah melayani konsumen atau user sebanyak mungkin. Pertumbuhan adalah sebuah metrik utama yang kemudian selalu ingin diraih. Tetapi kembali IPO membantu kami untuk berpikir di hal lain, yaitu adalah sustainability bisnis itu sendiri. Bagaimana nilai-nilai dan prinsip GCG itu kami kemudian bisa jalankan, tidak hanya diketahui tetapi kemudian diterapkan di perusahaan. Yang pada akhirnya adalah para pengguna RAN sistem itu kemudian lebih confidence karena layanan dari PT Global Sukses Solusi khususnya di aplikasi RAN sistem itu bisa terjamin sustainability-nya. Sehingga kemudian kalau saya sampaikan sih, startup yang kemudian ingin mengikuti proses IPO ya berusaha membuka diri untuk kemudian bisa menerapkan prinsip-prinsip GCG, kurang lebih seperti itu. Saya ingin membahas mengenai banyaknya terkadang masukan dari para pelaku usaha yang ingin melakukan IPO. Secara teknis nih Pak Sony, kira-kira persiapan yang harus dibutuhkan itu seperti apa? Apakah memang harus ikut inkubator dulu atau yang lain? Iya, saya atau kemudian RAN System atau PT Global Sukses Solusi memang sangat terbantu pada saat niat IPO itu bergabung pada beberapa program inkubator. Awalnya tahun 2014 kami bergabung di program inkubasi milik PT Telkom Indonesia, namanya Indigo Inkubator. Di situ kemudian setelah beberapa tahun kami bergabung pada IDX Inkubator, ya. Di situ banyak sekali dibantu sama rekan-rekan di Bursa Efek. Minimal adalah terkait dengan pengetahuan dasar bagaimana proses untuk menjadi perusahaan publik. Karena saat itu banyak sekali aturan sebagai startup yang kami juga perlu pelajari dengan bergabungnya di program inkubasi tersebut. Sangat-sangat besar manfaatnya untuk kemudian kami lebih mempersiapkan diri, Mbak. Apa saja yang harus kami kemudian fulfill terkait dengan persyaratan dan regulasi sehingga comply dengan peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. Seperti itu sih. Masukan dari Pak Sony untuk para pengusaha yang mungkin merasa bahwa dari segi aset dan yang lainnya belum sanggup atau belum mampu IPO di Bursa Efek Indonesia, apa nih Pak Sony yang belum pede?
Yang pertama kalau belum pede adalah bergabung dulu, Kak. Terkadang orang belum mau bergabung, tetapi karena sudah punya pikiran macam-macam, apakah kinerja saya sudah cukup pantas misalnya, dan sebagainya. Tetapi yang kami ketahui adalah Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memberikan ruang yang sangat-sangat luas. Ada 3 papan utama, pengembangan dan akselerasi. Itu saya pikir juga sangat-sangat membantu perusahaan-perusahaan khususnya startup digital yang karakternya adalah light asset, ibaratnya yang banyaknya asetnya intangible, itu juga sangat memungkinkan. Dan kalau saya bilang bagaimanapun kami adalah salah satu bukti yang akhirnya bisa kemudian melantai di Bursa Efek Indonesia, dan ini berkat bimbingan dan bantuan teman-teman di regulator juga sih, Mbak. Jadi Oke. sangat mungkin lah, sangat mungkin tidak perlu kemudian asetnya nunggu besar sekali, tetapi traction pertumbuhan perusahaan dan kemudian prinsip GCG itu diterapkan. Saya pikir sih menyiapkan mental dengan bergabung di program inkubasi jauh-jauh lebih membantu sih, Mbak. Jadi jangan tunggu besar untuk IPO, tapi IPO lah agar perusahaan Anda menjadi besar gitu ya? Betul, betul. Oke. Pak Sony, target perusahaan ke depan seperti apa? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa IPO adalah salah satu corporate action kami untuk menjaga momentum pertumbuhan yang sudah kami raih beberapa waktu lalu. Ke depan kami inginkan aplikasi run system bisa diterima lebih banyak lagi, bisa diimplementasikan di banyak perusahaan sehingga kami bisa lebih banyak membantu perusahaan-perusahaan khususnya di Indonesia memiliki daya saing yang lebih, apalagi di masa pandemi. Berikutnya adalah kunci dari perusahaan digital adalah ekosistem itu sendiri. Kami ingin memperbesar lagi ekosistem productivity di ruang lingkup para pengguna sistem sehingga kolaborasi antar resources yang saat ini hanya terkadang berdiri atau tersendiri-sendiri itu bisa lebih meningkat lagi engagementnya sehingga nilai yang kemudian bisa dihasilkan oleh industri di Indonesia tanpa harus jauh-jauh berkolaborasi dengan dunia luar itu bisa lebih maksimal, seperti itu, Mbak. Oke, tantangan utama bagi PT Global Sukses Solusi Tbk secara khusus dan industri teknologi secara umum di Indonesia menurut Pak Sony apa? Ya, kalau tantangan adalah bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan teknologi itu bisa jauh lebih adaptif terhadap tren perkembangan teknologi, terhadap situasi eksternal yang benar-benar kita juga unpredictable seperti pandemi, entah besok misalnya climate change dan sebagainya. Bagaimana kemudian teknologi bisa beradaptasi, dan khususnya bagi kami di Run System, kami kemudian harus bisa lebih cepat menjawab kebutuhan dan ekspektasi pasar, karena cepat speed itu menjadi kunci di run system, karena mungkin ya nama juga run system kita harus bisa lebih cepat lagi menjawab kebutuhan pasar di Indonesia berdasarkan kondisi dan regulasi yang ada. Oke, kemudian Pak Sony kira-kira target sampai dengan akhir tahun mungkin dari pertumbuhan kinerja laba bersih berapa persen atau yang lain? Ya, berdasarkan data in-house dan beberapa kemudian pipeline yang sudah ada, kami sih masih optimis bisa mencatatkan pertumbuhan paling tidak triple digit dibanding bottom line dibandingkan tahun lalu. Karena ini dikontribusi oleh existing pengguna yang kemudian mengextend atau menambah layanan penggunaan run system itu sendiri. Di samping kemudian referensi dari existing client terhadap mitra-mitranya untuk terbantu juga bisnis prosesnya bisa didigitalisasi, sehingga kami sih masih optimis. Ditunjang bantuan beberapa mitra seperti Telkom Group dan beberapa perusahaan-perusahaan mitra kami yang lain dalam rangka membantu penetrasi ke market khususnya di Indonesia.
Oke, jadi dari PT Global Sukses Solusi Tbk sendiri ini sudah berkolaborasi dengan sejumlah perusahaan-perusahaan besar termasuk BUMN ya? Ya, alhamdulillah seperti itu sih. Baik, nah ada tidak harapan terhadap pemerintah bagi sektor teknologi ataupun perusahaan-perusahaan yang bergerak sama seperti Global Sukses Solusi Tbk, Pak Sony? Ya, saya sangat berharap sekali bahwa kemudian perusahaan-perusahaan teknologi itu bisa lebih banyak lagi lah, bisa lebih confidence lagi sebagai player, bukan hanya sebagai supporting dari aplikasi atau sistem yang berasal dari luar negeri atau global player, sehingga peran pemerintah baik dari sisi regulasi, baik dari sisi dukungan infrastruktur itu bisa kemudian lebih baik lagi. Penetrasi Infrastruktur internet seperti apa Pak Sony yang mungkin bisa lebih rinci? ya, perusahaan teknologi mau tidak mau sangat tergantung dari infrastruktur internet sendiri. Oke, Saya paham bahwa sudah penetrasi sudah sangat-sangat maksimal, tetapi apakah kemudian masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi? Pasti. Kalau kita bandingkan dengan beberapa ekosistem ekosistem startup digital di luar negeri, kita masih ada gap lah ya. Dan juga dukungan dari pemerintah untuk membantu supply, baik supply dari sini adalah kalau kemudian supply digital startup adalah SDM. baik. Bagaimana SDM di Indonesia itu lebih siap lagi untuk bisa menghasilkan produk-produk digital yang memiliki kualitas yang tidak kalah atau bahkan lebih baik. Baik. Ini saya harus sampaikan karena memang kita masih ada gap untuk sisi resource, human resource terkait tenaga-tenaga engineer, dan ini menjadi sangat-sangat menarik untuk kemudian kita turut serta membantu pemerintah meningkatkan kompetensi inti rekan-rekan lulusan dari perguruan tinggi. Oke, Pak Sony, semoga masalah masih sangat klasik sebenarnya ya, kecepatan internet, kemudian juga SDM ini ya yang menjadi persoalan untuk industri teknologi di Indonesia bisa segera teratasi dan RUNS ini bisa menjadi pioner dari teknologi, industri teknologi di tanah air untuk bisa berkembang lebih maju lagi ya. Pak Sony, Amin. terima kasih banyak Amin. untuk sharing informasinya. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.